Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bu Ana, masuk Bu. Iya Pak. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Ya, ada kepentingan apa Bu Ana? Iya Pak, seperti yang saya informasikan tempo hari Pak, bahwa pada hari ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Oh iya. Tentang kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral gitu Pak ya. Oh iya. Boleh mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya? Ya, silakan nggak apa-apa. Pak, sudah berapa tahun Bapak menjadi kepala sekolah? Saya di sini sudah 15 tahunan Bu. Hampir 16 lah. Oh, sudah cukup lama Pak ya? Sudah lama sekali. Tentunya sudah banyak kasus-kasus yang sudah Bapak selesaikan ya? Iya, sudah. Baik Pak, kita mulai Pak ya. Iya, silakan Bu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, untuk kasus-kasus seperti ini Bu, saya harus mengklarifikasi dulu, mengidentifikasi apakah kasus ini masuk ke dilema etika atau bujukan moral. Nah, ini yang susah bagi saya untuk yang kasus yang satu ini. Kalau sudah dilema etika, ini harus ada beberapa tahap yang harus saya lalui. Ya, melalui rapat Pak. bersama Dewan Guru, bersama komite, atau bahkan kalau misalnya ini perlu, saya harus undang beberapa wali murid untuk penanganan kasus ini. Soalnya ini kasus seperti ini kan nggak bisa langsung saya ambil tindakan tegas tuh nggak bisa. Soalnya ini apa ya, benar melawan benar kan ya kalau dilema etika ini. Iya Pak. Nah, setelah saya dapat beberapa pertimbangan dari guru, dari komite atau bahkan dari murid, baru saya ambil keputusan tentang kasus ini. Beda halnya dengan yang satunya tadi, yang kasus apa itu? Bujukan moral. Oh iya, kalau ini saya harus tegas. Iya. Untuk yang bujukan moral ini nggak bisa, soalnya kalau saya nggak bersikap tegas untuk kasus ini, bahaya. Iya Pak. Soalnya saya sebagai pemimpin harus bisa ngambil keputusan langsung, harus ambil tindakan cepat untuk kasus ini. Iya Pak. Seperti itu Bu. Iya Pak. Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana itu sama-sama benar kasusnya, maksudnya dilema etika ini Pak? Oh iya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini butuh tahapan. Gak bisa saya langsung memutuskan secepatnya, gak bisa. Iya. Pertama saya panggil pihak-pihak terkait dulu. Oh iya Apakah Pak. cuma saya butuh Wakasek, perlu BP atau cuma wali kelas. Kalau misalnya butuh semua guru yang saya undang untuk memusyawarahkan ini, ya saya rapatkan bersama seluruh dewan guru. Atau bahkan komite, ya tergantung kasusnya lah. Kalau setelah saya dapat pertimbangan-pertimbangan dari mereka di rapat, ya baru saya putuskan. Dan memutuskannya pun tidak serta-merta langsung saya putuskan secepat mungkin, juga bertahap dengan alasan yang masuk akal lah. Iya Pak, berarti langkah-langkah atau prosedurnya itu melalui rapat dulu Pak ya? Iya, melalui rapat dulu. Iya. Dengan pihak-pihak terkait lah rapat itu. Iya Pak. Lanjut Pak ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut saya ini melalui pendekatan-pendekatan biasanya. Kadang kalau pendekatan saya ini berhasil, saya nggak usah undang dewan guru, nggak usah dirapatkan dengan dewan guru. Saya panggil dulu yang bersangkutan, terus kasusnya diidentifikasi melalui pendekatan-pendekatan lah. Kita cukup duduk 4 mata saja. Kalau yang bersangkutan menerima dengan keputusan saya, ya sudah, nggak usah saya ngundang dewan guru dulu. Tapi kalau hal tersebut nggak bisa, ya mau tidak mau saya mengundang beberapa pihak terkait, ya seperti yang saya sebutkan tadi, dewan guru, komite dan lain sebagainya.
baru saya ambil keputusan. Iya, berarti tergantung kasusnya Pak ya? Iya, tergantung kasusnya. Oh iya Pak. Coba Pak ceritakan pada saya kasus yang baru-baru ini Bapak selesaikan. Ini Bu yang baru terjadi ini untuk tenaga sukuan Bu. Oh iya. Sebenarnya di sekolah saya ini ada Pak. beberapa tenaga sukuan, namun satu ini yang menjadi sorotan. Ya, sorotan dari teman-teman guru, termasuk juga dari masyarakat lah, di masyarakat sekitar. Ya, sukuan juga sih statusnya. Tapi kalau sampai lama nggak masuk, kan dia juga punya tanggung jawab di sekolah ini. Iya. Ya, saya panggil yang bersangkutan. Ternyata alasannya ya masuk akal juga, yang bersangkutan ini dibayar tidak seberapa lah di sekolah ini. Iya. Dia itu punya tanggungan di rumah, punya tanggung jawab, ada keluarga, bahkan punya anak yang harus ditanggung. Iya. Nah, ternyata ketika dia tidak masuk ke sekolah, dia itu mencari nafkah lah, bekerja di luar. Iya Pak. Nah, kalau saya paksa masuk, ya kasihan juga. Sekolah berani bayar berapa kepada tenaga sukuan itu? Iya Pak. Ya. Yaitu akhirnya saya rapatkan dengan beberapa dewan guru, termasuk juga komite waktu itu. Iya. Nah, ya, ternyata ya dari beberapa masukan dari beberapa dewan guru, dan juga yang bersangkutan itu tetap diharapkan masuk, walaupun tidak full 1 minggu lah. Iya. Paling tidak 4 hari atau 3 hari lah dalam 1 minggu. Iya Pak. Nah, setelah saya panggil yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan itu mau masuk ke sekolah 3 hari dalam 1 minggu. 3 harinya, separuhnya itu dia gunakan untuk bekerja di luar. Iya Pak. Seperti itu. Itu yang saya selesaikan, yang baru inilah kasus yang masih baru, yang masih hangat-hangatnya lah di sekolah ini. Iya Pak. Iya Pak, lanjut Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang merupakan tantangan Bapak ya? Iya. Ini kalau tantangan pada saya ini kalau sudah menghadapi siswa ini Bu. Kalau Pak. menghadapi siswa ini juga otomatis menghadapi wali siswanya Bu. Contoh, ada siswa yang nggak masuk lama. Nah, ini kalau saya pakai aturan sekolah, ini sekian persen tidak masuk itu sudah ada beberapa sanksi lah. Tadi skorsing atau bahkan tidak naik kelas seperti itu. Tapi tidak langsung saya itu terapkan. Karena saya harus tahu dulu kasusnya itu seperti apa. Ternyata siswa yang bersangkutan itu ketika tidak masuk sekolah itu memang ada dukungan dari orang tuanya. Dia itu diminta membantu orang tuanya, ada yang menjaga toko dan macam-macam itu. Nah, setelah saya beri pengertian kepada orang tuanya, nah ini kadang susah. Orang tua itu banyak yang tidak paham tentang masalah ini. Mereka itu tetap ngotot gimana anaknya itu sudah bekerja lah, punya penghasilan seperti itu, membantu orang tua. Nah, ini saya ambil jalan tengah kalau seperti ini. Saya tidak langsung mengeluarkan anak itu, enggak. Anak itu saya biarkan dulu walaupun tidak masuk beberapa hari dalam 1 minggu. Tapi ya anak tersebut tetap saya berikan pelayanan pendidikan lah. Walaupun tidak sama dengan temannya yang masuk setiap hari, entah dengan cara daring atau tugas di melalui media di WA, di grup WA itu seperti itu. Iya Pak. Lanjut Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan sebuah penyelesaian pengambilan keputusan gitu Pak ya? Misalnya ada kasus sekarang, apa Bapak langsung memutuskan pada waktu itu atau Bapak punya jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan ini Pak? Oh iya Bu, ini tergantung kasusnya Bu. Kalau kasusnya seperti tadi benar melawan salah, ini saya harus tegas Bu. Apa istilahnya tadi itu? Bujukan moral itu saya harus tegas.
bahkan keputusan itu langsung di saat itu juga kalau ada kasus seperti itu. Saya nggak perlu mengundang siapa-siapa, nggak perlu rapat dengan Dewan Guru atau yang lainnya. Kalau itu sudah fatal lah, kalau hal itu sudah butuh secepatnya keputusan itu. Tapi kalau misalnya dilema etika, ini yang butuh penyelesaian waktu yang lama. Karena masih ada tahapan-tahapan yang harus saya lalui, termasuk rapat itu tadi. Ya seperti itu Bu. Untuk kasus-kasus yang ada yang skalanya sangat mendesak, itu ada yang tidak menjadi prioritas atau bahkan keputusan itu tidak butuh cepat seperti itu. Berarti lihat-lihat kasusnya dulu Pak ya. Lihat kasusnya dulu. Iya. Lanjut Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oh ya Bu, saya di sini sebagai pimpinan di sekolah inilah, saya tidak sendirian sebenarnya. Karena saya membentuk ada wali kelas kan. Ini kan beda dengan di jenjang menengah. Kalau di sana kan ada wakasek, ada apa. Kalau ini saya dibantu oleh wali kelas. Nah, kalau kasusnya ini berkaitan dengan siswa, ini saya berikan keleluasaan dulu untuk wali kelas bagaimana cara mengambil keputusan. Kemudian kalau kasus itu misalnya harus melibatkan saya, ya saya sendiri yang turun tangan, tetapi tetap dibantu oleh wali kelas. Nah, wali kelas ini yang selalu membantu saya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan siswa. Seperti itu. Iya Pak. Terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Oh iya. Selama saya mengambil keputusan dilema etika ini, saya nggak boleh ceroboh untuk mengambil keputusan. Kalau misalnya saya dalam keadaan marah misalnya, saya nggak boleh ini langsung ambil keputusan. Kasus ini saya harus dipikir matang-matang lah. Bahkan sampai di rumah saya pikirkan kasus ini bagaimana cara menyelesaikannya yang efektif lah seperti apa. Nah setelah itu saya rembuk dengan beberapa pihak, dengan teman guru, atau bahkan kalau misalnya ini butuh komite, saya rembuk dengan komite juga, saya undang ke sekolah. Nah setelah itu baru saya ambil keputusan. Kalau saya ngambil keputusan sendiri untuk kasus ini, biasanya ini keputusan apa? Bukan menyelesaikan masalah, kadang ini timbul masalah baru kalau tidak dibicarakan bersama-sama. Jadi keputusan apa? Pembelajaran yang saya ambil dari setiap saya ngambil keputusan, ini harus melibatkan semua pihak. Itu yang selama ini yang saya lakukan, yang saya terapkan di sekolah ini. Oh iya Pak. Berarti sudah banyak ya Pak ya kasus yang sudah Bapak selesaikan Pak ya? Iya sudah. Terima kasih Pak waktunya Pak ya. Ya sama-sama Bu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali Pak ya. Siap, insyaallah siap Bu. Terima kasih Pak. Saya pamit pulang dulu Pak ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah dahsyat, semoga Allah sehat. Alhamdulillah. Pak, boleh minta waktunya sebentar Pak? Ya silakan Jana. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak,
kebetulan saya ada tugas untuk mewawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh kan Pak ya, sebentar saya mengganggu waktu Bapak. Ya, silakan. Lagi nyantai, Pak. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian kasusnya? Kebetulan ada memang Bu Ana, dan ini yang dianggap kasus terbaru. Ini saya cerita atau bagaimana Bu Ana? Iya Pak, tolong diceritakan Pak, tolong tidak disesat. Ini saya ceritakan ya. Saya punya murid kelas 1. Kelas 2, sekarang sudah kelas 2 ya. Iya Pak. Nah, sekarang kelas 2, anak itu bisa dibilang pendiam, tapi dia mampu atau memiliki kompetensi yang lebih di matematikanya dan di numerasi. Ini anak ini cowok, laki-laki. Iya Pak. Pendiam, tapi anak ini suka mengganggu temannya. Bahkan dia terkadang pakai kekerasan ke temannya, mukul, tiba-tiba mukul. Tiba-tiba langsung nendang ke salah satu temannya. Dan satu lagi, anak ini omongannya kadang sekali ngomong itu berupa negatif. Mohon maaf ya Bu Ana, seperti itu berupa porno. Iya. Bahkan terkadang anak ini memperagakannya di depan kelas. Ketika guru sedang fokus menilai atau memberi tugas kepada satu anak, misalnya dia tiba-tiba ke depan. Nah, saya tahu ini dari guru. Kemudian dia sudah melapor ke saya beberapa kali, cuma saya masih saat itu saya belum ambil tindakan yang tegas, tidak waktu itu. Jadi bilang masih belum tegas. Kenapa? Karena saya beranggapan ini biasa saja anaknya. Ternyata setelah saya lakukan pengamatan, bahkan saya sempat masuk ke dalam kelas 2, jadi benar memang anak ini pendiam, dia mampu bahkan lebih kompetensinya daripada teman yang lainnya di bidang matematika. Tapi itu anehnya, dia tiba-tiba langsung mukul temannya, tiba-tiba mengganggu temannya, tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh ke temannya. Jadi berita-berita porno itu. Ini mohon maaf kalau saya cerita saja. Iya Pak. Akhirnya, karena saya juga merasa tidak enak, apalagi saya mendapat laporan dari guru kelasnya itu bahwa di grup WA kelas itu ramai karena anak ini. Sampai orang tua anak-anak itu yang kena imbasnya itu protes di grup, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata seperti ini. Bu, itu bagaimana si anak itu, kok dibiarkan saja, nanti anak saya mau dipindahkan deh kalau masih tetap seperti itu. Ada satu lagi wali murid lagi, Bu, itu anak itu gimana, kok masih didiamkan, nanti anak saya kalau terjadi apa-apa bagaimana, siapa yang tanggung jawab? Karena imbas kekerasan anak itu dan omongannya yang tidak senonoh itu. Nah, akhirnya saat itu saya juga tidak tinggal diam. Jadi ini dilema buat saya. Anak ini bisa dibilang mampu kompetensi di matematika, tapi sebenarnya dia pendiam, tidak banyak ngomong. Cuma kadang itu tiba-tiba mukul, tiba-tiba mengeluarkan kata-kata itu. Nah, kemudian saya melakukan diskusi dengan guru kelasnya, termasuk dengan guru kelas lainnya. Akhirnya teman-teman guru itu berinisiatif, Pak, bagaimana kalau ini kita laporkan ke orang tuanya. Oke, saran teman-teman itu saya suka. Cuma saya bilang ke teman-teman ketika kabinet itu, saya ingin anak ini berubah tanpa orang tuanya tahu.
Nanti kalau sudah ada perubahan yang signifikan, ada perubahan yang positif, baru sekolah ngasih tahu. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama gitu. Ini masalahnya ada di sekolah, seperti itu. Tapi secara diam-diam saya juga tidak diam. Jadi saya berkunjung ke rumahnya, kemudian berkunjung ke salah satu tetangga di situ, tanya-tanya ke tetangga di situ bagaimana sikap anak itu. Ternyata saya dapat informasi dari sekeliling rumah itu, termasuk dari orang-orang terdekatnya, anak ini depresi dan trauma, katanya seperti itu. Traumanya itu karena orang tuanya meninggal tidak wajar. Orang ayahnya itu tidak wajar meninggalnya. Kemudian dia di rumah memang sering pegang HP dan pernah ada yang melihat dia selalu buka situs-situs dewasa. Nah, sejak saat itu saya bilang ke teman-teman guru kelas, ini loh kelakuannya, ini bagaimana. Nah, akhirnya ngambil keputusan, setelah berkoordinasi itu saya ngambil keputusan, tolong anak ini orang tuanya dipanggil ke sekolah tidak untuk menceritakan kenakalan anak-anaknya, tidak, tapi saya minta ke orang tuanya untuk membersamai anaknya ketika di kelas saja, bantu guru kelasnya. Karena kalau guru kelas satu orang di situ tidak akan mampu, karena guru di sini kan tidak cukup, jadi kekurangan tenaga. Akhirnya saya minta mendatangkan orang tuanya itu mendampingi di kelasnya ketika belajar, dan pastikan anak ini pulang lebih dulu. Beri waktu sedikit belajarnya, tapi perbanyak nanti di rumahnya. Jadi akhirnya orang tuanya datang. Saya tidak menceritakan kenakalan anaknya ke orang tuanya, tidak. Tapi saya cuma ingin, ibu tolong bantu guru kelas 2, karena anak ibu ini memang butuh bantuan khusus dari orang tuanya. Saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ternyata tanpa saya bilang ke orang tua itu, ibunya itu tahu kelakuan anaknya beberapa hari ini. Akhirnya dia cerita sendiri ke saya itu, Pak Budi, saya minta maaf ya Pak, saya baru tahu kalau anak saya seperti ini. Tapi gimana ya Pak, saya tidak punya cara ini untuk mengatasi ini. Baik Bu, begini, cara yang pertama, Ibu tolong ya, selama dalam minggu-minggu ini putra Ibu itu belajar di sekolah 3 hari saja. 3 harinya nanti di rumah, nanti guru yang akan datang ke sana. Begitu ya Pak? Iya Bu. Gitu. Jadi setiap hari selama 1 minggu anak ini hanya belajar di sekolah selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu di sekolah. Dan itu pulangnya lebih awal. Jadi waktu istirahat pertama anak ini sudah dipulangkan. Nanti setelah pulang guru yang berkunjung ke sana, entah itu guru yang waktunya kosong atau guru yang lainnya. Pokoknya saya minta guru ke sana. Nanti di hari Kamis sampai Sabtunya anak ini belajar di rumahnya, guru yang datang ke sana. Terus seperti itu. Lama kurang lebih 3 minggu sudah berjalan. Tapi itu lagi, ketika orang tuanya tidak ke sekolah, ibunya itu tidak ke sekolah, anak ini muncul lagi kelakuan anehnya itu, mengganggu temannya dengan kata-kata yang tidak senonoh, kadang juga musuh, bahkan guru itu pernah ditendang. Tapi kalau sudah urusan matematika, anak ini cepat menangkapnya, cepat bisa menjawab soal-soal. Nah, akhirnya karena masih tetap seperti itu, anak itu, saya berinisiatif berdiskusi dengan psikiater, salah satu psikiater di kabupaten itu. Saya minta tolong aku, Mbak, ini bagaimana Mbak, saya punya anak seperti ini. Terus dia langsung bilang, psikiater itu, oh Mas, itu sudah parah Mas. Jadi kalau bisa jangan ngumpul belajarnya dengan teman-teman yang lain, karena itu bisa mengganggu mentalnya teman, bisa juga terpengaruh nanti. Nah kenapa? Ya karena memang kadang anak ini itu langsung memperagakan di depan kelas itu. Memperagakan di kelas. Bahkan gurunya itu dibisiki.
dengan kata-kata yang tidak senang itu. Nah, akhirnya setelah berkomunikasi dengan psikiater itu, salah satu psikiater, dia memang psikolog, kebetulan teman saya, salah satu kepala sekolah swasta di kabupaten itu. Akhirnya dia minta tolong datangkan anak itu ke tempatnya itulah untuk diterapi ya, bukan terapi ya. Baik Mbak, yang manggil Mbak bisa ke sana itu. Cuma ketika saya diskusi dengan orang tuanya tidak bisa. Tidak ada orang yang nganter. Jadi tidak ada family di situ, tidak punya saudara. Ada punya saudara, tapi saudaranya ternyata lebih parah dari anak ini. Dia mengurung terus di kamarnya. Emasnya itu. Setelah dicari-cari informasi, ya benar, saudara-saudaranya ini semuanya depresi. Karena meninggalnya ayahnya itu yang tidak wajar katanya. Bahkan mbaknya ini, kalau yang sering mengurung di kamar itu emasnya. Ada mbaknya ini katanya dibilang pembunuh ayahnya oleh emasnya itu. Nah, pokoknya ngeri ya. Karena ngeri cerita anak ini. Singkat kata, karena orang tuanya tidak ada yang mau ngantar ke tempat psikolog itu, saya minta untuk mendatangkan ya orang yang bisa membantu itu, teman psikolog itu. Akhirnya dia mendatangkan, memang sekolah membantunya membayar transportnya, membantu transport itu. Psikiater itu, ya psikolog itulah. Jadi salah satu guru juga didatangkan ke sekolah ketika selama 3 hari pembelajaran, plus ketika ada di rumahnya, saya datangkan itu. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian berjalan anaknya, setelah ada perubahan, saya minta 4 kali ke sekolah, minta Pak kami, jadi sampai sekarang masih 4 kali ke sekolah. Dan alhamdulillah sudah ada perubahan. Ya. Yang biasanya sering melontarkan kata-kata tidak senonoh itu, yang berupa porno itu, dia sudah bisa dibilang yang awalnya itu 100%, sekarang sudah jadi 70% sudah berkurang ke sekolah itu. Termasuk yang suka memukul ke temannya itu jarang sekarang juga. Karena itu sudah mungkin di terapi atau bagaimana, saya kurang tahu. Itu Bu Ana, kasus yang saya alami itu, anak saya itu, menurut saya. Wah, luar biasa Pak ya, usaha Bapak untuk membantu anak tersebut Pak ya. Semoga iya, berhasil. karena begini Bu Ana, anak ini kan potensi. Iya. Terus saya punya tanggung jawab untuk mengubah anak ini. Warga sekolah punya tanggung jawab untuk mengubah perilaku anak ini. Kalau anak ini dikeluarkan, berarti saya gagal. Teman-teman gagal mengatasi ini. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin, apapun caranya, bagaimanapun caranya, anak ini harus berubah. Jangan sampai anak ini dikeluarkan. Walaupun orang tua itu juga banyak yang minta, Pak, kalau anak itu tidak dikeluarkan, anak saya yang mau pasti, Pak. Anak saya yang mau pindah ke sekolah lain. Sudah banyak yang bilang seperti itu. Tapi saya redam mereka. Ya, dilema juga Bapak ya. Betul lah, bagaimana saya mempertahankan anak satu ini, tapi anak yang lainnya nanti keluar. Iya. Jadi benar-benar dilema. Akhirnya yaitu saya mendatangkan psikolog ke sekolah dan ke rumah orang tua. Alhamdulillah sudah banyak terbantu dengan proses itu ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Keputusan yang Bapak ambil sudah sangat bagus Pak. Jadi begini Pak. Dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema Pak. Dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya, begini Bu Ana. Seperti yang disampaikan Bu Ana barusan, ketika memang itu dibenturkan antara yang kebenaran dengan kebenaran, itu kan bagian dari dilema etika, dan itu sedikit menguras pikiran buat saya, karena di satu sisi
orang itu benar, permintaan orang tua tadi itu benar, tapi di satu sisi juga anak itu berhak punya sekolah itu benar. Dia berhak bersekolah. Iya, Jadi iya, Pak. sama-sama benar. Nah, di situ perlu pertimbangan yang matang, termasuk juga perlu masukan dari teman-teman. Jadi kalau sudah urusannya benar dengan benar, itu menurut saya memang bagian dari dilematika. Iya, Tapi iya, Pak. ketika sudah terkait dengan benar dan salah, ada aturan yang mau ditabrak, ada secara hukum itu memang benar-benar salah, Iya, ya sudah, saya tegas di situ. Ya sudah salah, tidak ada merah biru lagi, iya, iya. sudah hitam putih mainnya. Kalau sudah salah ya salah, saya tidak banyak kompromi lagi dengan teman-teman. Iya, bujukan moral berarti Pak ya? Iya betul, jadi begitu cara saya mengidentifikasi dia. Oh iya, iya Pak. Lanjut Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Nah itu, saya mau mengambil keputusan itu tidak harus ujuk-ujuk, tidak harus tiba-tiba. Jadi saya benar-benar itu memikirkan dampak negatif dan dampak positif dari kasus itu. Misalnya Iya, Pak. begini ya, saya kan punya kasus ya, Iya. menemukan kasus ya. Iya Pak. Ada seorang guru yang sering datang terlambat ke sekolah. Iya. Akhirnya anak-anak itu gaduh di kelas dan tidak belajar. Iya, Nah, Pak. saya berusaha membantu guru tersebut agar anak itu tidak gaduh dan tetap belajar. Tapi ketika saya terus lakukan seperti ini, maka itu memanjakan ke guru. Iya Pak. Jadi dia semakin terlena-lena. Sudahlah ada Pak Kepala Sekolah kok. Dia datang terlambat terus saja kan Iya. enak itu. Iya, Sudah iya. ganti. Nah, akhirnya ketika ini saya biarkan terus, saya tidak boleh seperti ini. Saya memanjakan. Nah, apa yang saya ambil? Jadi dalam mengambil keputusan, setidaknya beberapa pendekatan saya pakai secara personal dan secara diskusi santai seperti itu dengan teman-teman juga. Oh iya, iya Pak. Jadi pendekatan secara personal, kemudian diajak ke suasana santai yang menyenangkan. Nah, secara tidak langsung mereka sadar atas kesalahan yang dilakukan dan sadar juga dengan solusi yang ditemukannya mereka sendiri. Misalnya begini, ketika saya mengobrol santai dengan guru tersebut yang sering terlambat itu, saya duduk santai. Bu, kenapa Bu? Kok seperti itu Bu? Kok datang terlambat? Ada apa sih sebetulnya di rumah? Saya itu sambil makan goreng pisang dengan ibu itu. Iya Di Pak. kantin itu, di kantin sebelah sekolah itu. Akhirnya dia ngomong, Pak, anak saya sakit Pak. Dan anak saya banyak Pak. Anak saya masih kecil-kecil Pak. Jadi saya kalau pagi itu rempit Pak itu. Kalau mau rempit Pak. Nah, terus ibu bagaimana itu? Juga melihat anak-anak di sekolah itu. Ya mau gimana lagi Pak ya. Tapi mohon maaf Pak ya, tapi nanti saya akan berusaha. Oke Bu, makasih. Nah, Iya, tapi tolong ya Ibu ya, Ibu di rumah itu tanggung jawab Ibu sebagai ibu. Tapi ketika di sekolah juga. iya, iya. Ya Pak, saya kira-kira gimana Bu solusinya Bu? Ya nanti Pak saya setiap pagi akan menugaskan anak untuk belajar mandiri dulu Pak. Nah di situ mereka menemukan solusi Pak. Iya, iya Pak. Nah akhirnya memang, tapi saya tetap menekankan kepada guru, tolong Ibu jangan sering seperti ini ya Bu. Karena ini memang kewajiban Ibu. Iya Pak. Nah dengan seperti itu mereka sadar dengan sendirinya. Ibu itu sadar dengan sendirinya. Iya, iya Pak. Mereka punya tanggung jawab baik secara ibu rumah tangga maupun ibu sebagai guru di sekolah. Jadi itu pengambil keputusan saya harus melakukan pendekatan secara personal. Iya Pak. Dengan suasana yang menyenangkan. Begitu Bu Anna. Iya, iya Pak. Adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tidak jauh beda dengan tadi Bu Anna. Iya. Langkah-langkah. Jadi saya harus menemukan akar permasalahannya apa dulu. Kemudian saya berusaha mencari informasi, berkoordinasi, berdiskusi dengan teman-teman, termasuk dengan guru yang bersangkutan. Baru nanti dicarikan solusi bersama yang sama-sama baik. Baik ke guru yang bersangkutan maupun ke anak-anak. Jadi biarlah, ini mohon maaf Bu ya, walaupun ini mungkin secara moral kurang bagus ya. Iya. Tapi
ini sisi positif juga bagus. Anak itu bisa belajar mandiri. Artinya begini, biarlah anak-anak di kelas itu tanpa guru, tapi mereka belajar mandiri, tanpa harus mengorbankan anak guru itu yang sedang sakit di rumah. Iya Pak. Jadi biar sama-sama jalan. Anak di sekolah belajar, ibu ini tidak mengorbankan anaknya yang sedang sakit. Kan kasihan juga kalau saya memaksa ibu harus ini tetap harus jam 6:30 harus datang di sekolah. Saya kan tidak enak juga. Iya Pak. Akhirnya saya berinisiatif seperti itu. Tolong kalau ibu memang mau memberi tugas pagi ke anak-anak, itu sudah langkah bagus menurut saya. Begitu. Iya Pak. Lanjut Pak ya. Hmm. Ada tidak Pak hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif adalah mendudukkan saya sebagai sahabatnya teman-teman, sahabatnya guru. Itu yang paling efektif. Iya. Jadi saya berusaha menjadi sahabat bagi mereka dan saya harus berusaha mengambil hatinya. Tidak harus secara formal, tidak harus pakai marah-marah, tidak harus pakai disiplinan, tidak. Saya berusaha menjadi teman mereka. Iya. Dan menurut saya itu adalah langkah yang efektif. Dudukkan saya sebagai temannya mereka. Karena ketika sudah sama-sama menjadi teman, mereka enak kok ngomongnya kok. Apa yang menjadi permasalahan penyebab sekolah sering terlambat, datang terlambat, kemudian anak-anak itu kurang efektif di kelas, enak kok ngomongnya kok. Tapi ketika saya mendudukkan sebagai pimpinan, mereka segan. Tidak mau bercerita, tidak mau berbagi permasalahan di kelas maupun penyebab permasalahan di sekolah yang berasal dari rumahnya. Iya. Jadi sekali lagi langkah yang paling efektif menurut saya adalah dudukkan saya sebagai temannya mereka, teman berbaginya mereka. Seperti itu Ibu. Oh iya Pak. Bagus itu Pak. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika bagi Bapak? Tantangannya Pak. Iya, tantangannya apa ya? Lebih kepada rasa kemanusiaannya saja, Bu. Apalagi ibu-ibu misalnya ya, Iya. dengan wajah yang melas dan nangis-nangis misalnya ya. Iya. Pak, saya mohon maaf ya Pak, saya terlambat lagi. Itu bawa mimik-mimik yang memelas itu, kemudian nangis-nangis. Jadi saya rasa kemanusiaannya pasti muncul gitu. Iya Pak. Jadi, tapi saya sebagai pimpinan juga harus tahu, karena itu memang tugas dan kewajibannya sebagai guru seperti itu. Nah, jadi ini memang dilema buat saya. Tapi walaupun dilema, saya harus tetap mengambil keputusan yang sama-sama baik. Ke guru itu baik, kemudian ke anak-anak juga baik, ke murid juga baik. Jadi tantangan lebih kepada ketika wajah-wajah mereka memelas itu. Iya Pak. Itu tantangan saya sebetulnya. Kalau lainnya tidak ada. Iya Pak. Iya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya seperti ini Pak. Misalnya ada kasus sekarang ya Pak ya, apakah langsung diselesaikan di tempat itu atau masih ada jadwal-jadwal prosedur tertentu yang biasa Bapak lakukan gitu Pak? Oke. Kalau secara pakem saya tidak punya jadwal untuk mengatasi kasus. Tapi memang saya bisa mengkotakkan, saya bisa memilah-milah lah. Kalau memang kasus itu butuh penanganan segera, ya saat itu harus ditangani. Saat itu harus diberi putusan saat itu, dan harus diselesaikan saat itu juga. Ada kasus yang memang butuh tidak saat itu solusinya yang harus diputuskan. Misalnya 2-3 hari misalnya. Contohnya seperti ini ya. Ada sosialisasi bias misalnya dari puskesmas. Iya. Sementara, ini contoh konkretnya Ibu ya. Iya. Sementara orang tua di sini itu tidak semuanya menerima karena trauma dengan suntikan, dampak dari COVID misalnya. Dan jadi menurut saya contoh yang barusan ini, karena ada sosialisasi bias, imunisasi dan lain sebagainya, suntikan itu, jadi saya menunggu masih. Saya harus mensosialisasikan dulu ke orang tua bagaimana enaknya, kemudian siapa yang siap,
baru nanti disampaikan ke pihak puskesmas, oh ini Bu tanggalnya sekian loh Bu, tapi nanti yang bisa dibias atau disuntik anaknya sekian, orang tuanya sekian, yang tidak sekian. Jadi itu masih kan tidak harus segera diselesaikan saat itu. Tapi kalau misalnya ada kasus yang seperti tadi misalnya ya, ada anak jatuh, ada anak nangis karena terpeleset mau mengambil kapur misalnya, karena mau menjawab dia lari misalnya. Saat itu harus diselesaikan, Iya, iya. walaupun itu tugasnya kepala wali guru kelas. Tapi ketika saya melihat itu, melihat sendiri misalnya mau supervisi ke kelas, misalnya saya melihat sendiri, ya saat itu harus saya selesaikan itu. Masa harus menunggu besok 2 hari kan nggak mungkin. Iya, iya Pak. Lihat-lihat kasusnya gitu Pak ya. Betul, lihat kasusnya. Kalau memang saat itu ya saat itu harus diselesaikan. Iya Pak. Lanjut Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau secara umum semuanya itu sangat membantu. Warga sekolah itu sangat membantu. Tapi di sini secara khusus saya kagum kepada salah satu guru senior saya. Dia yang paling, insya Allah tahun depan bulan 6 sudah mau pensiun. Itu yang sering saya minta nasihatnya. Itu yang saya sering minta masukan-masukannya. Karena dia yang lebih paham di karakteristik di sekolah ini beliau. Dia sudah benar-benar senior di sini, termasuk penjaga. Jadi salah satu guru senior kemudian penjaga. Orang-orang inilah yang sering saya minta nasihatnya. Iya, iya Pak. Baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pastinya ada banyak yang dapat saya ambil dari pelajaran ini. Yang pertama, ketika mau mengambil keputusan, pastikan keputusan itu dampaknya baik. Itu berdampak baik, baik kepada saya, baik kepada teman, baik kepada murid. Jadi pastikan dampaknya itu baik. Iya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah sebetulnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya pasti ada solusinya. Cuma tergantung sejauh mana dan kapan serta bagaimana caranya mencari solusi itu perlu banyak strategi. Strateginya adalah tentu harus banyak berkomunikasi dan diskusi dengan warga sekolah. Termasuk juga kepada guru senior tadi yang dianggap menurut saya lebih mengetahui banyak karakteristik di sekolah. Jadi saya pikir 2 pelajaran yang dapat saya ambil. Yang pertama adalah yang barusan itu pentingnya memastikan dampak dari putusan yang saya ambil. Iya. Harus sama-sama baik dampaknya ke siapapun itu. Yang kedua, segera cari solusi ketika menemukan masalah. Karena setiap masalah pasti ada solusi. Setiap penyakit pasti ada. Seperti itu pelajaran yang dapat saya ambil. Oh iya, iya Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, Bana, ada lagi Bana? Oh enggak Tanyakan, Pak, Bana. cukup sampai di sini. Mungkin bisa berjumpa kembali di lain kesempatan Pak ya. Terima Bana. kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Bana, sukses ya. Iya Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar